Kundalini itu apa dan bagaimana ciri-ciri yang kundalininya sudah aktif? Monggo kita simak di video saya kali ini tentang kebangkitan kundalini. Rahayu semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam pengayoman Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kembali lagi di channel saya sendiri. Terima kasih yang sudah bergabung dan halo, selamat datang yang baru bergabung ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Kundalini adalah energi alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Kundalini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya gulungan. Gulungan energi seperti ular yang melingkar dari tulang ekor sampai ke atas, dan belokannya itu runtut di setiap cakra. Bahkan mereka yang kundalininya telah bangkit bisa saja intuisinya akan lebih peka dan juga bisa menembus dimensi astral. Bagaimana kundalini yang aktif? Kundalini yang aktif apabila sudah bisa melatih dan menyadari bahwa di dalam tubuhnya itu ada cakra yang perlu diperhatikan dan perlu diseimbangkan. Salah satunya adalah pertama, kundalini di root chakra ya, di tulang ekor belakang. Menyambungnya itu di alat kelamin perempuan atau laki-laki. Jika itu aktif, maka orang tersebut selalu dalam keadaan yang jarang sakit gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun, entah itu hawanya panas, hujan gitu ya, dalam kondisi salju sekalipun gitu, mereka jarang sakit gitu teman-teman. Dalam mendalami kundalini, mereka harus memiliki sikap seperti Brahma, karena itu adalah sumber rezeki juga sumber musibah. Brahma ini ketika melakukan meditasi, tirakatnya itu godaannya lumayan banyak. Nah, root chakra ini godaannya kalau orang awam ya, orang-orang yang sedang mendalami kundalini ini biasanya hasrat seksualnya tinggi. Kalau itu bisa diatasi, kundalini aktif dan naik ke atas dari root chakra ya, naik ke atas, diwakilkan oleh Wisnu, di mana kebijakan dalam memutuskan banyak hal kalau diarahkan ke organ tubuh itu berada di ginjal. Secara fisik akan ada latihannya ya, yaitu latihan nafas usus, itu bisa dipelajari. Jadi bagaimana mendetoks bakteri dan parasit dalam usus agar solar plexus itu bersih. Biasanya orang-orang yang sedang mendalami dalam hal ini rasanya itu seperti nggak ada rasa lapar gitu ya. Jadi kayak tahan lapar gitu. Bukannya tidak nafsu makan ya, tapi bisa menahan lapar gitu. Rasa kenyangnya lebih lama, begitu teman-teman. Lanjut ke solar plexus. Sakral dan solar plexus ini masih berhubungan karena berhubungannya masih dengan usus ya. Ketika sedang berproses pengaktifan kundalininya, biasanya akan banyak tes, banyak ujian. Jadi akan ada banyak orang yang seperti kita itu kesal gitu, bikin kita kesel aja ya, yang membuat kita harus bisa menahan emosi kita. Lalu
throat chakra ya, berhubungan dengan Iswara. Iswara sendiri adalah dewa Hindu yang memiliki suara yang sangat merdu. Jarang berbicara, tapi sekalinya berbicara itu orang-orang mendengarkan, orang-orang terkesima gitu. Jadi bukan asal bicara yang bla 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 gitu ya, bicara yang gosip gitu, enggak, atau yang negatif lainnya gitu, enggak. Jadi lebih baik tidak berbicara daripada berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Tes atau tirakatnya adalah puasa menahan bicara ya. Ini yang banyak terjadi di masa modern sekarang ini sih. Orang-orang emosinya lebih tinggi ya. Orang tanya apa, jawabnya apa gitu ya. Jadi bikin berantem, bikin rusuh gitu. Lalu Kundalini aktif atau belum bisa dilihat dari fisik atau badan yang dirasakan. Di arah tulang ekor ke tulang punggung seperti ada aliran listrik ya. Kadang cepat, lambat, atau tidak berasa apa-apa. Jadi di tulang punggung belakang itu seperti berasa zzzz gitu ya teman-teman, dan berasa sedikit anget atau panas. Itu bisa bermanfaat juga untuk self healing, bisa membantu menyembuhkan orang. Orang yang bisa menguasai Kundalini ini, dia bisa membantu mengobatin orang lain, tapi bukan tenaga dalam ya teman-teman. Banyak orang yang mengira Kundalini ini adalah tenaga dalam, padahal sebenarnya bukan sih. Kalau menurut saya sebenarnya adalah ilmu untuk menemukan dan mengenal diri kita sendiri, sehingga bisa seimbang dengan kehidupan alam sekitar kita. Cara aman dan simpel untuk mengaktifkan Kundalini tersebut adalah dari dasar dulu ya, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Di tiap titik cakranya sendiri itu ada tes-tes sendiri. Cara yang simpel untuk mengaktifkan Kundalini itu sangat simpel sekali ya. Menjaga kebersihan diri itu yang paling simpel, karena hubungannya dengan kita mengenal diri kita sendiri itu, Kundalini ini bisa aktif secara murni apabila yang paling dasar dari yang bisa kita lakukan adalah kebersihan diri. Dari baju, dari dalaman yang kita pakai gitu ya, itu juga harus benar-benar diperhatikan. Harus bersih dan badan juga bersih ya. Lalu untuk wanita, mohon maaf, sering ganti pembalut gitu ya kalau kita sedang datang bulan, dan sering-sering ganti celana dalam gitu. Itu sebenarnya sepele, tapi kadang kita kurang memperhatikan, padahal itu dasar untuk kita bisa membangkitkan Kundalini kita. Kundalini harus tetap seimbang ya teman-teman. Kundalini kalau sudah aktif itu secara keseharian itu bisa naik turun, bisa ngedrop. Jadi harus bisa mengatur, harus bisa memanage. Karena yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara rod paling bawah sampai atas, itu harus seimbang, yang berdampak pada efek positif bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, bersyukur, dan apapun keadaan kita saat ini harus tetap bersyukur. Salam damai, salam bahagia, rahayu, rahayu, rahayu.